Debut manis Calvin Verdong tadi malam dapat pujian langsung dari Presiden Klub Los Lille. Survei Football Institute tuai banyak kecaman dari fans Timnas Indonesia. Mengejutkan, ternyata inilah fakta sebenarnya. Dan kabar Timnas Indonesia terbaru lainnya akan kita ulas tuntas di sini. Jadi fans Timnas wajib banget nih tahu info ini. Tonton videonya hingga selesai ya teman-teman, dan berikut adalah ulasannya. Pertama-tama mari kita ucapkan selamat atas kemenangan Timnas Futsal kita yang berhasil mengalahkan Timnas Pusat dengan skor yang cukup telak. Ya, berhasilnya Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Timnas Futsal Belanda kemarin. Sedang ramai diperbincangkan di media sosial hari ini. Ya, bisa dilihat saat ini Timnas Futsal Indonesia terbilang sedang bagus-bagusnya. Jadi semoga Timnas Futsal maupun Tim Nasional Sepak Bola Indonesia semoga terus berkembang ya teman-teman. Oke lanjut, debut manis Calvin Verdong tadi malam dapat pujian langsung dari Presiden Klub Los Lille. Satu persatu pemain Timnas Indonesia mulai mendapatkan menit bermain lebih di klubnya, yang tentunya ini adalah suatu tren positif bagi pemain Timnas Indonesia sebelum ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong malam tadi berhasil menjalankan debutnya bersama Los Lille. Pada laga lanjutan Liga 1 Prancis yang mempertemukan Los Lille versus Lens berjalan cukup menarik, yang mana pemain Timnas Indonesia yaitu Calvin Verdong akhirnya menjalankan debutnya bersama Los Lille. Calvin Verdong masuk di menit 17 menggantikan peraut yang mengalami cedera. Calvin Verdong malam tadi terbilang bermain cukup baik dan sangat bekerja keras. Bahkan di babak pertama, Calvin Verdong langsung mendapatkan kartu kuning pertamanya di Ligue 1. Akan tetapi sayang pada laga ini klub Calvin Verdong yaitu Los Lille harus menelan kekalahan yang cukup telak. Pada gol kedua Lens tercipta akibat kesalahan pemain belakang Los Lille yang terlihat hilang fokus, sehingga bola mampu dicuri dan membuat Calvin Verdong harus menghadapi dua pemain sekaligus. Ya, secara keseluruhan, Calvin Verdong cukup berhasil menjalankan debutnya walau timnya kalah malam tadi. Calvin Verdong tercatat beberapa kali memenangkan duel. Calvin Verdong juga bahkan mendapat pujian langsung dari Presiden Klub Los Lille dengan mengatakan, dia adalah wakil kapten di Nijmegen. Dia adalah pemain yang dinamis, pemain yang sangat bagus dengan kualitas teknik yang baik. Saya tidak suka membuat perbandingan, tapi dia sedikit mengingatkan saya dengan Juan Bernat, tegas letang Presiden Los Lille. Ya, semoga Calvin Verdong bisa segera mendapat tempat utama di klubnya ya teman-teman. Mengingat menurut Presiden Los Lille, Calvin Verdong termasuk pemain yang disiapkan untuk turnamen Europa League. Jadi semoga saja konsisten kita bisa bersinar di klubnya nanti. Gimana nih menurut kalian debut Calvin Verdong tadi malam? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, survei Football Institute menuai pro dan kontra dari fans Timnas Indonesia. Mengejutkan, ternyata inilah fakta sebenarnya. Hari ini beberapa dari teman-teman pasti sudah ada yang tahu soal beredarnya survei dari Football Institute. Karena survei tersebut sampai hari ini masih panas diperdebatkan oleh para fans Timnas Indonesia. Survei dari Football Institute menyebut bahwa saat ini fans Timnas Indonesia sangat puas dengan performa Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sontak survei ini mendapatkan komentar beragam dari para fans Timnas di media sosial. Mengingat kebanyakan para fans bahkan tak merasa mengikuti survei tentang hal tersebut. Para fans menilai bagaimana ceritanya fans bisa puas dengan permainan Timnas yang selalu 0 shot on target jika melawan tim yang lebih kuat. Bahkan tak sampai di situ kabarnya ada survei lainnya yang menyebut mayoritas supporter setuju Patrick Kluivert tetap dipertahankan walau nanti tak lolos Piala Dunia. Ya, lagi-lagi survei ini pun dipertanyakan oleh fans Timnas Indonesia. Karena survei tersebut berbanding terbalik dengan apa yang ada di media sosial. Seperti yang kita tahu saat ini masih banyak yang tak puas dengan Timnas di era Patrick Kluivert. Jadi wajar saja survei tersebut hari ini sedang dalam perdebatan di media sosial. Kendati demikian, walau masih belum cukup puas, para fans Timnas Indonesia tetap mendukung Patrick Kluivert untuk saat ini. Dikutip dari banyaknya komentar fans Timnas di sosial media, para fans ingin melihat pembuktian Patrick Kluivert di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian setuju atau tidak jika Patrick Kluivert tetap bertahan sesuai kontrak jika gagal lolos Piala Dunia? Komen pendapat kalian di bawah ya.
kabar selanjutnya. Indonesia tak difavoritkan lolos Piala Dunia. Emil Audero dan Jay Itzes langsung beri respon begini. Ya, hampir semua media di wilayah Asia maupun Eropa mayoritas tak memfavoritkan Indonesia lolos Piala Dunia. Para media tersebut memberi persentase Indonesia lolos Piala Dunia tak lebih dari 30% saja. Hal itu dikarenakan Indonesia saat ini adalah negara debutan di kualifikasi Piala Dunia yang memiliki persiapan yang paling singkat dibanding negara lainnya. Para pemain timnas Indonesia seperti Emil Audero dan Jay Itzes juga sadar akan hal tersebut. Dikutip dari laman resmi klub Cremonese, Emil Audero mengatakan, "Kami akan menghadapi fase yang sangat penting di bulan Oktober. Kami bukan favorit, akan tetapi menarik untuk coba mengamankan tempat di Piala Dunia yang akan jadi momen paling bersejarah," tegas Emil Audero Mulyadi. Selanjutnya, El Capitano Jay Itzes juga turut memberi respon tentang Indonesia yang tak difavoritkan oleh banyak media. Dikutip dari laman resmi Sassuolo, Jay Itzes mengatakan, "Itu akan menjadi motivasi bagi kami. Kami sangat tahu banyak orang di luar sana yang ragu kami bisa melakukannya. Akan tetapi kami semua selalu berjuang sebaik mungkin. Fokus kami adalah memenangkan semua pertandingan di bulan Oktober. Kami mempunyai pendukung yang sangat luar biasa dan tentu saja tujuan kami adalah lolos Piala Dunia," tegas Jay Itzes. Ayat terlihat para pemain timnas Indonesia saat ini semuanya sedang dalam motivasi yang tinggi. Bahkan performa pemain timnas Indonesia selalu dipantau oleh media Irak, yang mana media Irak selalu membagikan update tentang pemain timnas Indonesia, yang akhir-akhir ini mulai aktif mendapat menit bermain di klub masing-masing. Pelatih timnas Irak yaitu Graham Arnold juga mengatakan bahwa dirinya sudah menganalisa permainan Indonesia di era Patrick Kluivert. Graham Arnold juga mengaku bahwa dirinya sempat kaget melihat Indonesia setiap kali mau bertanding selalu ada pemain baru. Dan itu cukup membuat Graham Arnold harus mencari tahu lagi lebih dalam tentang pemain tersebut. Akan tetapi Graham Arnold tetap yakin bisa membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Ya, persaingan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia akan berjalan sangat ketat. Maka dari itu kita semua juga harus fokus mendukung perjuangan para pemain timnas Indonesia agar mereka bisa mewujudkan impian kita semua. Saat ini kabar baiknya striker tajam kita yaitu Ole Romeni terpantau sudah ikut berlatih bersama Oxford United, yang mana artinya Ole Romeni sudah sembuh dari cedera ya teman-teman. Jadi lengkap sudah skuad mewah timnas Indonesia untuk ronde 4 Oktober nanti. Dari segi kualitas pemain timnas kita diprediksikan oleh para pundit Arab bisa memberikan perlawanan yang tak terduga. Dan semoga saja hal itu beneran terjadi ya teman-teman. Bismillah, semoga Indonesia lolos Piala Dunia. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, agar kalian selalu mendapat kabar seputar perkembangan timnas Indonesia terbaru. Terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.